Dulu kan pengen bersih-bersih biar hidup tuh tentram, menjalani hidup tuh aman, aman tentram lah. Ternyata bukan aman aman tentram versi saya. Yes, berarti salah satu kotoran yang harus dibersihkan itu bahkan sesuatu yang baik sekali. Ya kan kita tahu semua kita ini cuma makhluk bahasanya. Tugas kita itu kan mengabdi. Iya. Selama kita beraktivitas hari-hari itu kan pasti selalu ada kotoran, entah kotoran baik atau kotoran buruk, prasangka baik atau prasangka buruk. Tugas kita itu kan cuma sekedar bersih-bersih sama mengabdi. Kami adalah kaum marginal, duduk bersama tanpa prasangka. Dalam sunyi yang sederhana, mencari Tuhan dalam percakapan. Ada yang datang dengan kecewa, ada yang lelah memikul dunia. Namun di ruang kecil ini kita kembali mengenali diri. Diri yang potes, rumah jiwa lelah, datang tanpa topeng, tanpa rasa kalah. Jatuh bangun hidup kita bongkar masalah, belajar pasrah bukan menyerah. Diri yang potes, cari arah langkah, lorong kesadaran makin terbuka. Dari gelap menuju cahaya indah, pulangkan hati pada Sang Pencipta. Dirian Podcast, kaum marginal berbagi cerita dan bersama menemukan jalan pulang. Bahasanya kan kejadian sekarang tuh kadang masih kita bawa kejadian yang lalu di kejadian sekarang. Historinya. Iya, historinya. History data. Tapi kan kalau dipikir tuh kan nggak masuk akal atau nggak rasional. Bersih-bersih itu ternyata itu cuma nggak menyelesaikan itu sih, cuma membuat kita pas menghadapi kenyataan yang sekarang tuh cuma lebih dewasa aja. Jadi sikap kita tuh sehari-hari itu multiple efek ya, nggak ada efek samping ya. Di diri maupun di sekitar. Kita kan ngambil keputusan dari prasangka itu kan berdampak ke diri dan sekitar juga kan. Itu bisa. Itu Gus. Berdampak. Kita menempatkan data lama itu semestinya gimana? Apakah sekedar data aja, nggak usah ditarik-tarik? Nah, gimana itu? Gimana itu? Data lama, maksudnya memori yang dulu-dulu Itu kan data kan, muatan kan. udah jadi. Adanya ada, apa adanya ya kan. Ya. Terus sikap kita narik. Semestinya kan. Yang lalu Ya udah. sudah. Tapi kan udah semudah ya udah dong. Berat sekali kan. Saya malah pernah terkelola itu. Terkelola. Gimana itu terkelola itu gimana? Terkelola. Di mana waktunya kita
tidak melihat ke belakang kan. Mm-mm. Nah, sampai terkelola dia mentoleransi hal tersebut, seperti bukan diingat loh ya, ini teringat. Nah, itu tuh kan cuma Ya, beda beda kata diksinya. kerja aja Tapi jadi. beda maksud loh tuh, Nah. diingat sama teringat. Wah, itu capek sekali tuh saya, Om. Oh, artinya membangun sesuatu yang mengesahkan untuk kita mengambil data di belakang. Ya, jadi semacam gimana caranya nih pakai mau memori tapi sah. Jadi tadi itu diksinya Nah, itu termasuk ngakalin. ngakalin supaya nyaman nih pakai memori. Mungkin gitu Mas ya. Ya itu tetap di alam pikir ya. Artinya itu yang harus kita bersihkan gitu Mas ya. Sisi mananya tuh yang dibersihin? Apakah kebiasaan kita narik-narik itu sadar maupun tidak sadar, atau apanya? Ya. Yang mana yang dibersihkan nih? Karena kalau untuk Tempatnya aja kita belum tahu nih, di pikiran kan di akal. bersih kan harus tahu Di tempat. saya tuh nggak mikir tempatnya tuh Mas Uli. Cuman Tapi kalau efeknya ada kan? ya Kita pasti ngerasain. pasti selalu ada tuh timbul memori atau apapun itulah yang dari belakang di kejadian sekarang. Kalau saya tuh masih berusaha sampai sekarang tuh gimana caranya saya bisa nerima, tapi di dalam tuh masih beritikat biar yang saya lakukan tuh masih tetap di kehendaknya. Tapi memang nggak langsung, cuma masih berusaha. Tidak kita pungkiri itu Iya, adanya, nggak dipungkiri, kita nggak bisa. kembalikan lagi. Kan? Karena kalau yang pernah talam, nggak semua sih, cuma yang talam itu beberapa memori yang datang lagi itu memang masih belum saya bisa lepas, maksudnya masih lengket di saya. Misalkan saya nggak senang sama seseorang, memori itu selalu datang ketemu. Setiap kali ketemu memori itu selalu datang. Berarti kan yang salah tuh di diri saya tuh. Saya masih belum bisa menerima memori yang lama. Jadi saya itu masih berusaha gimana saya menerima, tapi di dalamnya saya masih beritikat biar selalu tuh berada di kehendaknya Allah lah bahasanya. Iya. Itu kan yang kita anggap kotoran di masa lalu. Nah, kalau yang untuk saat ini gitu. Untuk saat ininya apakah tidak ada itu kotoran-kotoran yang menghalangi kita untuk mengikuti kehendaknya itu atau bagaimana itu? Ya untuk sekarangnya kan kita bisa aja menciptakan hijab-hijab saat ini atau hijab nanti untuk kita. Iya itu kan serba mungkin dan nanti bagaimana itu? Iya ya monggo siapa tahu ada yang menjawab bebas ini. Kalau saya tuh pasti selalu ada sih prasangka tuh, jadi bahasanya kan bilang misalkan saya bahasanya dulu kan pengen bersih-bersih biar hidup tuh tentram, menjalani hidup tuh aman tentram lah. Ternyata bukan aman tentram versi saya, aman tentram kan berarti nggak ada masalah tuh ya. Kalau kita bilang aman tentram tuh yang versi yang aslinya kalau menurut saya itu gimana kita menghadapinya lah, bukan lebih cekatan ya, cuma lebih dewasa. Tapi orang sekitar tuh ngeliat bakal wah lebih Sandi nih kalau ngadepi masalah nih mantap tenang betul, hidupnya santai tidak ada masalah. Itu orang lain yang nilai. Sudut pandang orang. Ya sudut pandang orang. Cuma kan kita nggak bisa menilai kita nih aman terus menghadapi hidup nih. Gaya yang Oh artinya waspada terus gitu ya. mawas diri sih. Mawas diri. Ya, pernah dibahas tuh kan mawas diri tuh. Biar nggak selalu ikut-ikut lah bahasanya. Ya karena setahu saya kan yang salah satu yang harus dibersihin itu kan harapan untuk kedepannya nanti saya gini supaya gini merancang sendiri ya itu termasuk yang harus dibersihkan ya bikin ya. Itu susah sih Gus. Soalnya saya masih ngalamin tuh. Masih berharap untuk masa depan yang sesuai mau saya. Tapi gimana caranya biarpun harapan tuh ada saya terima, gimana caranya saya ngejalanin yang sekarang tuh biar hasil atau apapun tuh sesuai kehendaknya lah bahasanya, sesuai takdir yang ada. Tidak mematok harapan itu harus terjadi. Mungkin kalau ada harapan pasti Belajar rela. Sekarang tuh gimana Gus? Belajar rela. Sekarang. Bagaimana Mas Rian? Supaya kita rela gitu kah? Maksudnya menjalani ini gitu ya? Kita kan nggak bisa lari, nggak bisa
prasangka itu selalu ada. Ya rela aja aku rela nerima itu. Itu mungkin masing-masing ya yang Perjuangannya tuh kan kayak apa ya aku membahasakannya, belum ketemu ya kata-katanya. Bantu yang gadget bahasa sekarang ya apa? Iya, bahasa sekarang. Milenial ini kehabisan kata-kata ini. Iya, merelakan apa dulu ya? Iya maksudnya, iya sekarang nih kan, apakah itu siasat juga? Modus rela itu bisa jadi kan? Itu biasanya kalau talent itu pembenaran untuk menenangkan diri. Nah, Sugesti. bisa jadi Sugesti. doping ya. Bisa Sugesti. jadi suges juga. Energi tambahan gitu ya. Soalnya kalau sudah bahasanya rela, kita bilang diri ini rela, itu nggak bakal kita bahas lagi tuh. Yang apa yang sudah lalu. Maksudnya nggak berpengaruh. Misalnya saya ketemu salah temen nih di jalan, kesal. Nggak boleh kesal nih, saya harus rela, harus ikhlas bahasa gitu, bla bla bla. Tapi besok kalau masih ketemu kesal, pas nggak ketemu malah ngomongin saya kesal ya sama itu, kan tapi belum itu. Belum selesai. Tapi kadang kan masih Buatan. di diri ini masih mangkel, cuma mencoba ngesuges diri biar baik-baik aja. Ya, doping. Berarti di alam pikir lagi main. Kita bohong tuh jadinya. Maksudnya bohong tuh, bohong. Ya sih bohong sih. Kita ndak apa adanya sama, membohongi diri, ndak apa adanya sama yang ada di diri itu. Berarti rela itu ya jujur pada diri gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi. Susah sekali. Susah sekali. Mulut sama hati berarti harus sinkron begitu ya. Di mulut kita mengatakan rela, tapi di hati kita masih belum rela. Ya kan secara nggak langsung kayak gitu kan. Iya. Ya, mensuges aja berarti ya. Saya nggak tahu sih teman-teman ngalamin itu. Sedangkan mau di titik itu kan sepertinya butuh proses ya. Di titik untuk rela tadi. Langsung kujuk-kujuk das rela kayaknya tuh Ya gimana ya, mustahil mungkin ya. Butuh perjuangan kayaknya ya. Ya mungkin salah satunya itu tadi, bertoharoh tadi, bersih-bersih diri. Trigger apa? Pemicu lah. Pemicu. Ya, pemicu untuk melihat semuanya itu apa adanya. Dan kalau sudah apa adanya itu ya mungkin rela aja ya diri. Itu baru direla, dia belum keikhlas itu yang yang penting rela aja dulu. Aja lagunya panjang bos. Belum lagi yang ikhlas. Tapi harus dimulai kan maksudnya. Saya jadi ingat ini apa itu At-Taubah kah 103 ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Itu kan ambillah sebagian harta atau rizki dari mereka tutahhiruhum untuk mensucikan wa tuzakihim dan untuk membersihkan. Nah, di situ. Membersihkan harta dia. Nah, ini masalahnya di situ yang saya mau tanya ke teman-teman ini. Yang dibersihkan itu apa itu? Harta kita kah? Atau apa di situ? Kalau harta kita apa kotor harta itu ya? Harus dibersihkan. Kalau aku tahu tuh ya sebagian harta kita tuh ada hak orang lain. Kayak itu kan permukaan ya. Ya permukaan secara Itu kan ada esensinya. esensi. Nah, itu saya senang pada esensinya itu. Maksudnya kita tuh hidup tuh kan udah sendirian ya. Hmm. Jadi kita tuh ya ingat-ingat lah. Ada yang nggak setara sama kita, ada yang timpang sama kita. Mungkin bahasa Al-Quran itu kan syair banget ya. Ya, aku dapat esensinya sih seperti itu. Untuk ngingatin si diri itu seperti itu gitu. Ya, karena yang saya tahu itu kan apapun itu yang berbentuk kebendaan itu bisa menjadi kotoran kan di diri itu. Nah, Ya, jadi beban juga Gus. beban ya. Artinya berarti Kuburan dihitung-hitung Gus. Jauhan tuh Mas. Maksudnya aku bisa sampai situ. Saya itu mau mati dulu. maksudnya selaras saja kan dengan pembahasan tadi kita bersih-bersih ya. Jadi kalau secara syar'inya tadi bersih-bersih itu hartanya yang dibersihkan. Kalau kita larikan lagi ke kasusnya, anggaplah kasus ya, kejadiannya Nabi Ibrahim yang dia harus berkurban di situ, apakah itu anaknya yang kotor gitu, sehingga harus dikurbankan gitu. Artinya kan ada esensi yang mendalam di situ. Jadi kalau yang saya pahami itu sebenarnya yang dibersihkan itu ya kotoran kita merasa mencintai sesuatu itu ya. Memiliki. Merasa memiliki ya. Padahal suka-suka Allah ya gini.
Iya, suka-suka lo kan mau kadang itu sudah jadi kita pegang tapi harus diambil. Bayangkan masalahnya kan kita Terus ayat itu Gus. Apa yang kamu sukai belum tentu itu baik untukmu. Begitu juga sebaliknya. Ada kan tuh ayat apa tuh Gus? Ya, Terlalu menyukai itu belum tentu Ya. itu baik. belum tentu itu baik karena bisa jadi itu kotoran yang kita tidak mengerti bahwa itu kotor gitu. Karena itu bukan hak kita misalnya. Dia berarti salah satu kotoran yang harus dibersihkan itu bahkan sesuatu yang baik sekalipun ya. Atau bagaimana? Kalau dari Kalau ayat menurut aku sih apapun itu case-nya DN-nya itu yang berlebihan. apapun yang berlebihan Mau baik maupun buruk. Karena aku pernah baca itu Tuhan tuh nggak senang yang berlebih-lebihan. Ya kan? Aku pernah dengar walaupun ibadah pun iya walaupun ibadah. yang kita anggap baik ini kalau berlebihan nggak disenangi. Malah sebaliknya aku pernah ketemu juga sabda Nabi itu Allah tuh senang ibadah yang apa sedikit tapi dilakukan terus menerus dalam bentuk kesungguh-sungguhannya itu kan. Bukan banyak dikitnya kalau tapi kebersungguhannya. kalau mau tak tambah itu, maksudnya pengalaman saya mungkin dulu pernah saya ibadah tuh berlebihan. Maksudnya ibadah berlebihan tuh yang saya sadar itu di saat ibadah berlebihan itu saya ada punya keinginan sesuatu. Nah muatan tadi itu Nah, sedangkan kan kalau bahasanya ibadah atau apapun itu kan itu mengabdi ke Sang Khalik. Di saat mengabdi itu kan kita nggak ngebawa apapun bentuk dari diri kita, maksudnya keinginan dari dunia lah, keinginan dunia. berserah dia Maksudnya luas gitu ya. ya mengabdi gitu aja. Soalnya waktu saya melakukan itu dengan keinginan saya yang berlebihan itu tidak tercapai, maksudnya ibadah berlebihan dengan keinginan saya itu tidak tercapai, itu saya sempat bahasanya jatuh dan nggak percaya, sempat nggak percaya jadinya. Itu membuat saya putus asa. Tapi setelah ketemu teman-teman majelis apa segala macam, ternyata bukan di situ esensi untuk melakukan ibadah itu. Sempat dibahas lah bahasanya. Ternyata yang kata Mas Obi memang sedikit tapi bersungguh-sungguh rutin, bahasanya tuh lebih ke di saat melakukan tuh betul-betul bersungguh-sungguh mengabdi tanpa ada keinginan, ya pokoknya kalau yang saya alami ya. Karena waktu saya seperti itu, kayak misalkan nih saya beribadah berlebihan, sholat malam apa segala macam biar masalah ini selesai, nggak pernah masalah itu selesai. Setelah ketemu teman-teman saya ubah, bukan saya ubah ya, saya ubah itikat saya. Itikatnya yang Ubah itikat saya. Masalah tuh memang ada, cuma di saat saya menghadapi itu masalah tuh bukan selesai. Saya lewatin satu-satu, tapi orang sekitar nganggap saya anteng. Orangnya tenang banget. Efek samping lah itu ya. Ya, kalau itu juga efek Efek samping. samping. padahal damai ya. Nah, makanya pas dari teman-teman sekitar tuh ngomong gitu, saya sadar bahasanya ternyata bukan masalah berlebihan atau sedikitnya, ternyata dari isinya itu kebersungguhan saya itu yang gimana bahasanya. Kayak dalam hal bersih-bersih gitu juga kan. Saya namanya masih muda dulu kan pikiran banyak tuh. Pikiran banyak. Cewek, HP, maksudnya pengen punya pacar, bla bla bla. bla. Oh sebelum nikah. Oh kirain sekarang. Oh, iya siap. Siapa tahu. Iya. Siapa tahu jadi memori yang harus dibersihkan. Kayak bersih-bersih itu ternyata ya saya ikhtiar aja bersih-bersih gimana. Memang nggak rutin sih saya lakukan, cuma saya masih mencoba berusaha biar selalu rutin untuk bersih-bersih itu. Oh, bersungguh-sungguh juga ya bersih-bersih. Ternyata yang ada saya dapat, nggak banyak sih, cuma ada beberapa saya alamin itu di saat saya bersih-bersih itu ternyata masalah yang nggak terlalu saya heranin dulu itu terbersihkan. Memori yang dulu terbersihkan. Yang awalnya saya sering kepikiran ini itu terbersihkan. Tapi yang waktu saya melakukan bersih-bersih itu sebenarnya saya ingin yang dibersihkan tuh memori tentang ini. Ya. Masih memilih tuh ya. Ya, tapi di saat cerita-cerita sama teman-teman, muzakarahan, ternyata saya lupa. Sebenarnya waktu bersih-bersih dengan niatan benar-benar bersungguh-sungguh, itu dijabanin, dikabulin. Cuma bukan
Yang mau Kitanya. dulu dibersihkan, kayak step-stepnya lah. Nah, Maunya pelan-pelan. Makanya kan bahasanya bersih-bersih itu harus, makanya saya masih bersungguh-sungguh untuk gimana caranya bersih-bersih itu rutin. Dawam ya. Ya, Iya gue sih. Dawam, terus menerus gitu ya. Berarti bukan dilihat dari banyaknya atau oh capek ya. Per 3 soalnya juta kayak kali kalau capek Gus. bilang kenapa harus bersih-bersih itu kan kita ketemu orang keluar rumah tuh kan pasti ada hal baru tuh. Entah itu pengetahuan, Oh berarti tidak putus maksudnya ya karena setiap saat. misalkan ketemu orang baru pembahasan tentang ini. Nggak nutup kemungkinan kan pasti ada salah satu beberapa orang yang kita ketemuin itu kan ada yang pembahasannya melengket di kita. Ya, wah sering ngalami itu. Itu pernah dalam itu. Malah kadang di saat itu tuh saya malah bisa salah sih seharusnya. Malah itu membandingkan ke diri saya. Jadi nggak bersyukur sama saya yang terima sekarang. Oh ngebanding. Ngebanding. Langsung ngebanding. Misalkan saya ketemu Mas Ogi. Mobil listrik nih bagus-bagus sekarang San. Bla 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 bla. Terpikir saya sampai rumah, ih Mas Obi sudah beli mobil listriknya. Sampai rumah saya terpikir, iya ya mobil listrik itu bagus. Timbul keinginan, mobil bagus, ada mobil listrik ini bagus. Terus, saya ini kapan punya mobil? Padahal saya sudah ada motor. Tak bersyukur saya sama motor yang sudah ada di depan saya nih. Oh ngebandingkan. Iya karena ngebandingkan itu. Makanya kan dibilang kotoran tuh bahasanya. Pasti kalau ketemu orang kotor. Ngebandingkan tuh kotoran juga kan. Kalau saya bahasakan, kalau menurut saya memang kotoran sih, karena kan mengganggu perjalanan tuh. Maksudnya kayak bersyukur tuh ya, nggak bersyukur kan mengganggu saya tuh bahasa. Maksudnya mengganggu saya mengganggu malahan, saya malah nggak bersyukur. Mengganggu apa yang ada, rezeki yang diberikan tuh saya malah nggak lihat, saya pungkiri. Yang ada sekarang Ya, terpungkiri Gus. pungkiri. Gimana Rian? Pengalaman Rian? Berbagi lah. Dari generasi Gen Z. Kurang lebih sama aja kayak Om Sandi ya. Cuman kalau saya pribadi itu lebih susah untuk ya itu kembali lagi ke merelakan itu tadi. Apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan kok masih ganjel ya, seolah-olah kita Ini menyalahkan, kita bahas ini. Gimana nih kok? seolah-olah kita menyalahkan Tuhan sendiri gitu loh. Yang sejatinya apa yang sudah dikehendaki Tuhan ya itu sudah rezekimu pada hari itu gitu kan. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi bahas mundur lagi ke belakang, kenapa harta itu harus disucikan dan dibersihkan? Kalau saya jawab simpelnya ya itu tadi, supaya kamu bisa belajar untuk rela dan ikhlas terhadap apa yang sesungguhnya itu sudah kamu, istilahnya kita kerja capek-capek ngumpulin harta, benda dan sebagainya. Ternyata ada sebagian harta benda itu yang kita harus sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan tadi kan. Nah di situ lagi kita kembali untuk belajar ikhlas dan rela. Nggak semuanya apa yang kita punya itu punya kita gitu. Dan apa yang kita punya nih bukan dari kita aja, tapi semua ini miliknya gitu. Iya. Atas izin dan kehendaknya. Kalau nggak ada atas izin dan kehendaknya, ya kita nggak akan bisa punya itu semua gitu. Nah tapi kembali lagi, rela itu tadi yang bikin kita ngeganjel kan. Wah aku udah capek-capek nih kerja, masa harus nyisihkan lagi nih. Nah itu lagi tuh pertanyaan itu lagi tuh, yang pada akhirnya ngelengket Nggak mau tadi. lepas gitu ya? Nah, Padahal 2,5% aja ya Gus ya. Tahu itu. Ya menurut ini ya. Menurut Anda ya, literasi ya. Tapi kalau menurut hakikatnya berapapun kita kekuatan kita, kerelaan kita berapa. Ya. Gimana San? Kerelaan itu kan pertempuran hati itu ya. Hati boleh nggak bertempuran? Pertempuran prasangka atau pertempuran apa nih? Pertempuran alam bikin. Dulu pernah tahun 2022 atau 2023 saya kerja di pabrik kayu itu. Mungkin bisa dibilang tuh pendapatan banyak. Ya, itu bisa dibilang berlebihan tuh di satu sisi itu mungkin saya bisa dibilang saya agak sombong. Jadi kalau dibilang wah enak betul nih. Di atas rata-rata lah. Ya, saya cuma berdalih untuk menenangkan diri. Sebenarnya saya emosi, cuma saya berdalih untuk menenangkan diri. Ini hanya titipan. Ini hanya titipan. Sudah sekian lama berlangsung, goyang perusahaannya. Keluarlah dikat semua tuh. Karena saya dikat. Di situ saya teringat sama ucapan saya waktu itu. Ucapan saya waktu itu kan ini semua hanya titipan. Jadi kan namanya titipan ada kemungkinan bisa diambil ataupun dan dititip di kita aja lah. Jadi kan ada kemungkinan diambil. Dipindah lah titipannya. Di situ awalnya saya teringat
kemarin saya ngomong itu hanya titipan, berarti saya harus mempertanggungjawabkan omongan saya lah, sesuai nggak sama omongan saya. Ya itu mungkin saya pas jawab, misalnya teman ngomong, saya jawab ya itu hanya titipan, malaikat itu mungkin dengar, oh titipan sana, Dites langsung ya. sesuai nggak nih sama omongan dan kejadian. Berarti hati-hati kita ya berucap tuh ya. Berucapnya bukan di mulut ya, di betikan itu kan. Ya, itu harus hati-hati dalam, kayaknya dalam Medeni. untuk biar nggak selalu asal gitu tuh ya, bersih-bersihnya itu yang penting tuh. Ya itu perjuangannya. Artinya kalau kita fokus untuk bersih-bersih itu kita bingung ya, karena banyak banget nih yang harus dibersihkan kayaknya. Berarti harus fokus ke satu titik dong, ya menuju atau beritikat itu tadi ya. Sehingga yang seolah-olah meliputi itu terlewati aja gitu. Saya tuh Gus capek Gus kalau misalkan Gus bersih-bersih tapi pengen bersih-bersih ini bagian ini bagian ini bagian. Saya tuh kadang capek kalau milih-milih. Jadi tak rangkum aja. Semoga aja bersih di diri ini dah bahasanya. Oh semuanya berataan. Kalau bahasanya saya itu, aku ini kotor ya Allah. Gitu ya. Tahu posisi lah gitu ya. Ngakuin gitu. Udah nanti ada aja nanti gimana ceritanya. Oh ada pengakuan. Ya, nggak merasa suci atau apa tuh nggak berani. Taunya aku kotor aja. Walaupun sudah mandi ya. Maksudnya alam pikir nih lagi penuh nih. Iya, gitu. ngaku aja gitu. Kita bahasakannya kotor. Oh ya itu kan artinya ya lurus saja itikat dengan tulus ikhlas ya menuju ke dia tanpa melihat kotoran-kotoran kita itu mungkin ya. Tapi kita caranya beda-beda, cuma kita tahu bahwa itu kotoran ya. Kan kita bahas tadi semuanya tahu nih kotoran-kotorannya nih gitu. Cuma kalau untuk membersihkan itu mungkin kita berat sendiri ya. Kayaknya gitu ya, dari pembahasan tadi gitu, kayaknya kita akan bingung sendiri nih karena banyak ini kotoran kita yang menghijab ini. Nah, itu banyak tuh Gus, Gus. Nah, karena kalau saya tuh yang saya alami, saya nganggap banyak tuh karena saya masih milih untuk yang dibersihkan ataupun yang dihilangkan. Makanya saya nganggap tuh banyak. Sebenarnya kan itu tuh satu, maksudnya satu tuh memang dari diri saya sendiri. Cuma yang bikin banyak tuh saya. Ya. Satu tempatnya ya di situ gitu. Ya, makanya biarpun itu bilangnya banyak, saya nggak mau, yang saya masih usahakan tuh gimana caranya ini hilang semua, tapi nggak saya pilah-pilah, jadi saya hantam ke diri sendiri. Hantam diri ke sendiri itu maksudnya bersungguh-sungguh lah, bersungguh-sungguh untuk ke atas ngadepnya. Ya benar tadi ya, artinya kotoran yang sudah kita tangkap, kita tahu bahwa itu kita anggap kotor, ya diakui. Ya kesadaran, untuk kesadaran kan dengan mengakuinya, oh ya ini hijab saya, tapi tidak berhenti di situ kan, lurus lagi ke itikat bersungguh-sungguh tadi ya. Nah itu betul Gus, bersungguh-sungguh. Karena kalau memang bahasanya saat kotoran tuh ada, tapi sudah kita benar-benar menghadapkan etikatnya, itu kesadaran timbul, itu nanti biasanya ngebuat kita tuh untuk entah berdoa, entah ibadah, itu pasti ada tuh kayak gitu. Cuma kalau misalkan yang bahasanya kotoran tuh datang, malah bikin kita makin jatuh, ataupun kotoran baik. Nah, kan kotoran tuh Kotoran baik. kotoran baik tuh Ada yang hitam, ada yang putih berarti kan. kotoran baik tuh kalau saya alami itu mungkin omongan baik dari orang. Iya ya bisa Omongan jadi baik. Oh dipuji orang. Ya mungkin dipuji Tempelan orang. gitu, tempelan. Itu malah bisa jadi saya makin lupa. Malah yang saya pakai itu semua tuh karena diri saya. Mas Andi mulia nih Ya. misalnya kan. Sebenarnya kan terserah orang aja yang nilai. Nanti besar kuping kah, besar kepala kah langsung. Iya. Besar semua tuh. Iya. Menarik sih. Jadi ya kayaknya kita tidak akan lepas dari tadi prasangka. Dan untuk urusan hijab-hijab atau yang kita anggap kotoran itu pun akan selalu ada selama kita gubris atau kita fokus di situ ya. Jadi tugas kita ya tetap lurus beriktikat menuju keberserahan ke dia itu. Dengan cara ya bersungguh-sungguh itu terus menerus dan tidak pernah putus gitu ya. Maksudnya ini agak menarik di bersungguh-sungguh ini karena orang akan berbeda-beda persepsi ya tentang bersungguh-sungguh. Iya. Kadang kan kalau niatan pengen bersungguh-sungguh itu kan hari ini melakukan, besok enggak, besoknya lagi melakukan. Padahal sudah ada niatan bersungguh-sungguh.
Kalau bahasa umumnya diartikan kan bersungguh-sungguh tuh selalu, tiap hari. Ya, Setiap saat. itu kan hal aneh tuh kalau yang pernah saya alami. Saya pernah ngalami, kok saya mau bersungguh-sungguh tapi kok putus-putus. Senin melakukan, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis melakukan, Jumat melakukan, selang-seling lah. Ternyata di situ tuh bersungguh-sungguh memang dari mulut aja. Apakah bersungguh-sungguh itu seperti kita bernapas nih? Gimana itu? Nah, saya nggak tahu kalau Maksudnya teori. sadar dan sadar tanpa Oh. kita atur, Sebenarnya dari diri seperti sendiri sih. itulah Dari ritmenya, istilah ritmenya lah. Kalau yang dialami saya tuh sebenarnya diri sendiri sih yang tahu kita tuh bersungguh-sungguh apa enggak. Kalau misalkan diibaratkan dengan kata-kata lain tuh saya nggak terlalu paham. Cuman kalau dari diri pasti paham. Dimana saat kita memang sudah bersungguh-sungguh atau enggak. Itu sih biasanya. Karena pasti tahu bang diri nih kayaknya saya ini kurang deh doanya. Nah itu kan kita termasuk kesadaran tuh. Kayaknya pembualan aku ini. Cuma kan kita berdalih tuh, sering berdalih menenangkan. Poles-poles lah. Iya, kayak enggak apa-apa kok. Iya. Aman aja ini. Oh, enggak apa-apa ini. Bisa aja saya hadapi. Benar memang bisa dihadapi. Cuma kita lupa di itikatnya. Iya. Nah, itu yang pernah dibahas tuh Gus, apa? Tiada daya dan upaya segaya itu. Iya. La wala wala quwata illa billah. Kalau kita omong kan mungkin teman-teman paham semua teori lah bahasa. Iya. Itu perjuangannya itu Mas. Iya, Saya masih bersungguh-sungguh di situ tuh. Pokoknya lucu deh. Ya, artinya setiap saat itu bersungguh-sungguh mengakui prasangka ini ada. Maka itu akan membuat kita tertuntun untuk yaitu tadi ya melakukan hal-hal yang lebih spesifik untuk menghadap dia itu, entah mungkin menyediakan waktu khusus gitu ya. Kayak dari cerita gini aja kan saya nggak dapat apapun itu yang buat menolong saya buat kesana bahasanya. Cuman dari ceritaan kayak teman-teman selama podcast ini saya menemukan semangat biro ataupun apapun itu yang buat untuk saya melakukan menuju ke sana. Pasti ada ngalami lah. Seperti saya. Atau kalau yang lain. Bagaimana ada? Nggak mencari solusi ya Gus? Enggak. Iya, kita saling meringankan bercerita. Karena bercerita ini saya yakin melepas juga kan memori dan saling ada prasangka mungkin ya itu perjuangan masing-masing sih. Inilah sih kalau aku melihat diri itu lucu Mas. Lucunya gimana? Kok gitu ya? Kesadarannya tuh itu lucu sekali. Tapi setelah itu maksudnya kan ada penyadaran nih, wah aku kok gitu. Dengan kita tertawa itu kan menertawakan diri kita sendiri kan. Apakah itu kebahagiaan yang luar biasa tuh Allah kasih tuh. Iya kan? Iya, ya dikembalikan ke tadi itu kalau sudah Kita sadar kita itu kotor, aduh. ya di istighfari lah istilahnya mungkin ya. Ya, apapun caranya masing-masing lah ya. Cara masing-masing gitu. Beda orang beda gaya kan. Kita aja beda motor nih. Kita aja beda motor nih. Ya, kayaknya bersih-bersih itu adalah Saya belum kalau rangkuman sih Gus. Cuman yang saya tahu, kita kan tahu diri kita nih Pak. Yang bahasa yang saya tahu dari obrolan nih. Yang kan kita tahu semua, kita ini cuma makhluk bahasanya. Tugas kita itu kan mengabdi. Iya. Selama kita beraktivitas hari-hari itu kan pasti selalu ada kotoran. Entah kotoran baik atau kotoran buruk, prasangka baik atau prasangka buruk. Tugas kita itu kan cuma sekedar bersih-bersih sama mengabdi. Untuk setelahnya tuh yang penting, bukan yang penting, ini memang harus di saat melakukan aktivitas, di saat beritikat pasti ada ceritanya. Makanya itu yang sempat dibahas tuh Gus, Allah Maha Misterius. Ceritanya beda-beda lah ya. Lakukan aja. Itu sih. Kalau ditanya rangkuman dari bersih-bersih gimana, mungkin ya saya ngomong bisa gitu aja sih, bersih-bersih harus dilakukan. Kita nggak tahu kotor ataupun bersih ataupun itu gimana sebelum melakukannya. Tapi setelah melakukan pasti ada sih yang dialami. artinya fokus saja ke menuju kehendaknya, maka biarkanlah mekanisme yang akan membersihkan apapun yang menjadi hijab kita gitu ya. Oke, ya. Sepertinya kita sudah di penghujung waktu, kita sudahi dulu ya. Terima kasih teman-teman, menarik nih, nanti kita ceritakan lagi lah. Agak plong ya, alhamdulillah berarti. Iya. Semoga perjuangan 8 kiri ya. Iya.
Ya, baik untuk teman-teman di YouTube bisa mengajukan pertanyaan atau pendapat atau pengalaman ya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di podcast ini untuk kita sama-sama berbagi pengalaman perjalanan spiritual kita, dan semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat untuk kita semua ya dan menjadi barokah. Kita sudahi dulu. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan nama Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia, di setiap detak jantungmu dengan penuh kesadaran diri yang engkau perjuangkan dengan sungguh.